Salam Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di media pembelajaran berbasis daring mata pelajaran laundry untuk di kelas 12 dengan saya sebagai pengampu mata pelajaran ini, Ibu Kadek Puspayanti SPD, biasa dipanggil Ibu Puspa. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas menuju ke kompetensi dasar 2, yaitu pada bab 2 tentang materi pengemasan dan penyimpanan pakaian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai perbedaan antara teknik pencucian laundry dengan teknik pencucian dry cleaning. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengemasan dan penyimpanan pakaian setelah dilakukan proses pencucian. Nah, jadi di sini perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian pengemasan dan penyimpanan pakaian. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan fungsi pengemasan dan penyimpanan berdasarkan jenis pakaiannya. Dan juga yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan pengemasan dan penyimpanan berdasarkan jenis pakaian itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian. Yang pertama, kita masuk ke pengertian pengemasan. Nah, tentunya istilah pengemasan ini tidak asing lagi di telinga kalian. Nah, di mana pengemasan itu bisa dikatakan sebagai wadah atau tempat pembungkus yang membantu mencegah terjadinya kerusakan pada bahan atau pakaian yang harus dibungkus. Nah, di sini dimaksudkan misalnya kalian setelah melakukan proses pencucian, maka dari itu kita melakukan suatu proses pengemasan. Nah, pengemasan ini misalnya bisa dilakukan dengan cara menggantung, kemudian kita bungkus dengan menggunakan sweet cover, atau bisa juga kita menggunakan laundry bag. Nah, jadi laundry bag ini di dalamnya terdapat pakaian-pakaian yang sudah dilipat dan dibungkus dengan plastik. Nah, seperti ini juga. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengemasan. Jadi pengemasan bisa dikatakan sebagai wadah atau tempat pembungkus yang membantu mencegah terjadinya kerusakan pada bahan yang harus dibungkus. Nah, setelah dilakukan proses pengemasan, maka selanjutnya dilakukan proses penyimpanan pakaian. Nah, di sini dimaksudkan bahwa penyimpanan itu adalah bagian dari pengelolaan yang sangat penting. Nah, kenapa bisa dikatakan penting? Ya, tentunya ketika kita sudah melakukan proses pengemasan, namun kita salah menyimpan, maka tentunya membuat pakaian kita itu menjadi rusak. Misalnya, kita mengemas suatu pakaian berupa kemeja. Nah, ketika kita melakukan penyimpanannya itu salah, bisa saja pakaian itu menjadi kusut kembali. Nah, karena kita salah menyimpan atau tidak efisien, membuat pakaian yang kita simpan itu bisa menjadi rusak. Oleh karena itu, penyimpanan itu harus dipilih dan disesuaikan dengan kondisi pakaian yang disimpan dengan tepat. Nah, misalnya anak-anak, di sini misalnya kita ingin menyimpan pakaian yang berupa jas. Nah, jadi jas ini tentunya kita menyimpan dengan cara digantung dan dibungkus dengan sweet cover. Kemudian, untuk pakaian t-shirt atau kaos itu bisa kalian simpan atau kemas dengan cara dilipat. Dan yang terakhir misalnya underwear-nya. Jadi underwear ini bisa kalian gulung-gulung dan taruh pada tempat, seperti laundry bag tadi. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui konsep dari apa itu pengemasan, apa itu penyimpanan, lalu kalian harus mengetahui fungsi dari pengemasan dan penyimpanan. Nah, gampang saja, dimana agar pakaian yang kita kemas itu terbungkus rapi dan juga penyimpanannya itu tidak terkontaminasi dari pengotor atau pakaian yang sudah kita cuci bersih itu tidak terkontaminasi oleh pengotor lainnya, sehingga mengakibatkan pakaian yang kita simpan itu menjadi kotor atau rusak. Nah, seperti ini contoh daripada pengemasan dan penyimpanan pakaian yang setelah dilakukan proses pencucian dengan laundry ataupun dengan dry cleaning. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini dengan proses atau teknik pencucian laundry dan yang di sebelah kanan itu dengan teknik pencucian dry cleaning. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengklasifikasikan pengemasan dan penyimpanan cucian berdasarkan jenisnya. Nah, di sini tujuannya adalah supaya kita itu bisa mengemas dan menyimpan sesuai dengan jenis pakaiannya seperti yang Ibu bilang tadi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pakaian. Nah, pakaian yang telah dicuci kemudian dikemas sesuai dengan keinginan tamu yang tertera pada laundry list pada saat pengambilan cucian. Artinya di sini kan setelah kita melakukan pencucian, kemudian pakaian itu kita harus kemas sesuai dengan keinginan tamu yang tertera pada laundry list pada saat kita mengambil cucian itu sendiri. Next.
Nah, lalu apa saja yang kita gunakan? Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal bahwa kita bisa menggunakan laundry bag, kemudian kita bisa juga menggunakan sheet cover, kemudian yang digantung kemudian diisi dengan plastik. Nah, anak-anak, pengemasan pakaian itu bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, kita lihat dulu cara yang pertama, dengan cara dilipat atau biasa yang disebut dengan folded. Kemudian, yang kedua, dengan cara digantung. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengklasifikasian pakaian atau jenis pakaian apa saja yang bisa disimpan atau dikemas dengan menggunakan teknik melipat dan juga teknik yang digantung. Teknik pengemasan yang pertama yaitu dengan cara dilipat atau folded clothes. Nah, tentunya jenis pakaian apa saja yang bisa dilipat? Kita lihat di sini. Nah, pakaian santai. Pakaian santai itu seperti pakaian yang biasanya kalian gunakan ketika kalian misalnya di rumah, itu seperti kaos atau kemudian bisa juga celana pendek, itu bisa dilakukan dengan cara melipat. Kemudian yang kedua ada rok. Nah, seperti rok sekolah kalian itu bisa dilakukan pengemasan dengan cara dilipat. Kemudian yang ketiga ada pakaian dalam. Nah, tentunya pakaian dalam seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pakaian dalam atau underwear itu bisa dengan cara digulung. Dan yang berikutnya ada pakaian tidur atau pajamas. Jadi ini bisa digunakan dengan teknik melipat satu set itu. Nah, kemudian yang kedua itu dengan teknik yang digantung. Nah, tentunya tidak asing lagi bagi kalian bahwa teknik pengemasan atau penyimpanan dengan teknik digantung ini contohnya yaitu gaun. Nah, gaun ini bahwa pencuciannya juga dilakukan dengan proses dry cleaning yaitu tanpa air namun menggunakan solvent kimia yang khusus. Jadi tentunya gaun ini harus dilakukan pengemasan dengan cara digantung. Kemudian yang kedua ada baju kerja. Baju kerja di sini seperti kemeja, kemudian jas. Nah, jadi semua pakaian yang dikemas dengan cara digantung ini seperti gaun, baju kerja, jas, dan kemeja ini ketika dia dilakukan proses pengemasan digantung maka harus dibungkus dengan menggunakan sweet cover seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kemudian dibungkus dengan plastik dan harus ditempelkan dengan laundry case, di mana laundry case itu tertera seperti harga cucian, kemudian cara pencucian dan juga cara pengemasannya. Jadi itu semua teknik atau tata cara bagaimana kita mengemas dan melakukan penyimpanan pada pakaian yang dilakukan setelah proses pencucian. Nah, sekian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan tayangkan sebuah video bagaimana cara teknik melipat dan juga teknik menggantung yang benar. Oke anak-anak, sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Akhir kata Ibu ucapkan Om Santi 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 Om.